Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Baiklah, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu ya. C-nya Dinda, April. Oke, berarti semuanya hadir ya. Sudah Ibu catat. Sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Coba kalian ingin kembali pengalaman ketika kalian mendapatkan pelayanan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di toko, atau di bank, ataupun di kantor-kantor pemerintah. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan membuat kalian merasa nyaman? Nah, menurut kalian, apa yang membuat kalian merasa nyaman ketika mendapatkan pelayanan tersebut? Apa ada yang bisa menjawab? Baik, Dinda. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Dinda. Biasanya kita merasa nyaman ketika seseorang memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan, berbicara dengan baik, mendengarkan kebutuhan kita, dan memberikan bantuan sesuai yang kita perlukan. Namun, sebaliknya bagaimana perasaan kalian jika datang ke sebuah tempat pelayanan tetapi tugasnya tidak peduli, tidak memberikan salam, berbicara dengan nada yang kurang baik, atau tidak memberikan informasi yang kurang jelas? Nah, bagaimana pendapat dari kalian? Baik, kepada April silahkan menyampaikan pendapatnya. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh April. Tentunya kita akan merasa kecewa dan kurang dihargai. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa pelayanan memiliki peranan yang sangat penting karena pelayanan yang diberikan seseorang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra dari sebuah organisasi. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang pelayanan prima dalam bidang manajemen kantor dan layanan bisnis. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu pelayanan prima, bagaimana standar pindah-pindah pribadi seorang petugas bidang pelayanan, prinsip pelayanan prima, serta mengapa pelayanan prima itu sangat penting di dunia kerja. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep dari pelayanan prima. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami standar penampilan pribadi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip pelayanan prima serta mengetahui pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin memberikan sebuah situasi. Bayangkan ada seorang pelanggan datang ke kantor untuk meminta informasi. Petugas pertama menyambut pelanggan dengan tersenyum, mengucapkan salam, mempersilahkan pelanggan duduk, mendengarkan kebutuhan pelanggan dengan baik, kemudian memberikan informasi yang jelas dan membantu menyelesaikan permasalahan dari pelanggan tersebut. Nah, sedangkan petugas kedua terlihat kurang peduli. Petugas tersebut tidak memberikan salam, wajahnya kurang ramah, sibuk dengan pekerjaan sendiri, dan menjawab pertanyaan pelanggan dengan singkat tanpa memberikan solusi. Nah, menurut kalian, dari kedua petugas tersebut, petugas mana yang sudah memberikan pelayanan yang baik? Baik, kepada Rere, silahkan menjawab, Nak. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Rere.
Petugas pertama menunjukkan pekerjaan pelayanan yang baik karena menerapkan sikap ramah, sopan, dan peduli dan memberikan bantuan kepada pelanggan. Sedangkan petugas kedua belum menunjukkan pelayanan prima yang baik karena kurang memperhatikan kebutuhan pelanggan. Nah, dari situasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pelayanan bukan hanya tentang memberikan informasi saja, tetapi juga cara kita bersikap kepada pelanggan. Nah, berdasarkan situasi yang telah kita bahas, sekarang Ibu ingin kalian menemukan beberapa permasalahan. Coba kalian pikirkan dan rumuskan pertanyaan berdasarkan kasus tadi. Nah, menurut kalian, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Yang kedua, mengapa seorang petugas pelayanan harus memiliki sikap yang ramah dan sopan? Yang ketiga, mengapa penampilan pribadi seorang petugas menjadi hal yang sangat penting? Yang keempat yaitu apa akibat terjadi apabila pelanggan mendapatkan pelayanan yang buruk. Nah, baik, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi dasar bagi kita untuk mencari informasi dan menemukan jawabannya. Nah, melalui kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok ini akan mencari informasi melalui modul ataupun sumber belajar yang sudah Ibu berikan di aplikasi Smile. Nah, kelompok pertama menjawab atau mencari informasi mengenai pengertian pelayanan prima dan tujuan dari pelayanan prima. Dan kelompok dua mencari informasi mengenai standar penampilan pribadi seorang petugas pelayanan. Kelompok 3 mencari informasi mengenai prinsip pelayanan prima, yaitu konsep 3S dan 3A. Nah, sedangkan kelompok keempat mencari informasi mengenai pentingnya pelayanan prima bagi organisasi. Silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya, tuliskan hasil temuan kalian dengan bahasa sendiri agar kalian benar-benar memahami materi. Saat mencari informasi, perhatikan beberapa hal berikut. Nah, untuk kelompok yang mendapatkan pengertian dari pelayanan prima, harus menjelaskan apa itu arti pelayanan prima serta apa manfaatnya bagi organisasi dan pelanggan. Nah, untuk kelompok 2 tentang standar penampilan pribadi, harus menjelaskan mengapa seorang petugas harus berpenampilan rapi dan profesional. Nah, untuk kelompok 3 yaitu prinsip pelayanan. Nah, kelompok 3 harus menjelaskan apa itu 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Dan juga apa itu 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Dan untuk kelompok 4 menjelaskan pentingnya pelayanan prima dan apa dampak layanan yang baik bagi organisasi. Baik, setelah semua kelompok sudah menemukan informasi, kita akan membahas hasilnya secara bersama-sama. Dan Ibu minta nanti satu perwakilan kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, setelah semua kelompok sudah menemukan informasi terkait materi, maka nanti Ibu akan meminta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Baik, Anda semua, setelah kalian sudah melakukan pencarian informasi terkait dari pertanyaan materi tersebut, kita sekarang akan melakukan diskusi kelompok secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mengolah informasi yang sudah kalian dapatkan. Ibu ingin mendengar hasil pemikiran dari setiap kelompok terkait pertanyaan dari materi tersebut. Nah, kita akan mulai dari kelompok pertama. Siapa yang perwakilannya untuk menjawab pertanyaan materi tersebut? Baik, kepada Senya dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Jadi, pelayanan prima itu
merupakan pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan agar pelanggan merasa puas. Jadi, pelayanan prima bukan hanya sekedar memberikan pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga bagaimana cara memberikan pelayanan yang membuat pelanggan merasa dihargai, diperhatikan, dan mendapatkan solusi sesuai kebutuhannya. Misalnya nih, ketika seorang petugas datang ke kantor untuk meminta informasi, seorang petugas tidak cukup hanya memberikan jawaban, tetapi juga harus menunjukkan sikap yang baik seperti menyapa pelanggan, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan informasi yang jelas, serta membantu pelanggan sampai kebutuhannya terpenuhi. Selanjutnya, kepada kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan materi. Yang kedua, apa hasil temuan kalian mengenai standar penampilan pribadi? Siapa perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan ini? Baik, kepada April dipersilakan. Yap, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Nah, standar penampilan pribadi ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pelayanan karena penampilan menjadi kesan yang pertama yang dilihat oleh pelanggan. Namun perlu dipahami bahwa penampilan pribadi tidak hanya berkaitan dengan pakaian. Penampilan juga berkaitan dengan kebersihan diri, kerapian, dan cara berbicara, serta ekspresi wajah dan sikap ketika berhadapan dengan pelanggan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seorang petugas yang menggunakan pakaian rapi, tetapi ternyata nada berbicaranya kasar, tetap belum menunjukkan bahwa pelayanan tersebut baik. Jadi, penampilan yang baik itu harus disertai dengan sikap yang baik karena seorang petugas pelayanan merupakan gambaran dari organisasi tempat ia bekerja. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 3, silakan menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai prinsip pelayanan prima. Coba kalian sebutkan konsep 3S itu dan jelaskan. Nah, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Dinda. Jadi, konsep 3S itu merupakan kebiasaan yang sederhana yang sangat penting diterapkan dalam pelayanan. Yang pertama, konsepnya yaitu senyum. Nah, senyum ini menunjukkan keramahan dan membuat pelanggan merasa diterima. Yang kedua yaitu salam. Nah, salam menunjukkan penghormatan dan kesopanan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sapa. Nah, menyapa pelanggan menunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konsep 3A. Silahkan jelaskan, Indah. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Dinda. Konsep 3A itu yaitu yang pertama attitude atau sikap. Nah, seorang petugas harus memiliki sikap yang positif, ramah, sopan, dan menghargai pelanggan. Yang kedua yaitu attention atau perhatian. Artinya petugas harus mendengarkan kebutuhan pelanggan dan memahami apa yang dibutuhkan. Yang ketiga selanjutnya yaitu action atau tindakan. Artinya setelah mengetahui kebutuhan pelanggan, petugas harus melakukan tindakan yang tepat untuk membantu pelanggan. Jadi pelayanan yang baik itu tidak hanya berbicara saja, tetapi juga menunjukkan perhatian melalui tindakan kerja. Baik, selanjutnya itu kelompok terakhir menjawab pertanyaan tentang mengapa pelayanan prima itu sangat penting bagi organisasi. Siapa perwakilannya yang akan menjawab? Baik, kepada Diva dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Diva itu. Nah, jadi pelayanan prima itu sangat penting karena pelanggan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Jika pelanggan mendapatkan pelayanan baik, maka pelanggan akan merasa puas,
terpercaya, dan memiliki penilaian positif terhadap organisasi. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat membuat pelanggan merasa kecewa dan memberikan citra negatif bagi organisasi. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu menerapkan pelayanan prima dalam melakukan pekerjaannya. Nah, berikan dulu A+ untuk semua kelompok yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Baik anak-anak semua, setelah kita membahas hasil temuan dari setiap kelompok, sekarang kita akan membuktikan pemahaman anak-anak melalui sebuah contoh kasus. Nah, misalnya ibu akan memberikan contoh kasus seorang pelanggan misalnya datang ke sebuah kantor untuk meminta informasi. Nah, petugas tersebut menyambut pelanggan dengan senyum, mengucapkan salam, mendengarkan kebutuhan pelanggan, memberikan informasi dengan jelas, dan membantu pelanggan menyelesaikan kebutuhannya. Menurut kalian, apakah petugas tersebut sudah menerapkan pelayanan prima atau belum? Apakah anak-anak di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari studi kasus yang ibu berikan? Baik, kepada Ozi dipersilahkan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ozi. Petugas tersebut sudah menerapkan pelayanan prima karena sudah menunjukkan sikap yang baik, memberikan perhatian kepada pelanggan, dan melakukan tindakan untuk membantu pelanggan. Nah, sekarang bandingkan dengan petugas yang tidak menyapa pelanggan, tidak mendengarkan kebutuhan pelanggan, dan memberikan informasi yang tidak jelas. Bagaimana dampaknya bagi pelanggan? Ya, benar sekali. Pelanggan dapat merasa kecewa, tidak dihargai, dan kepercayaan mereka terhadap organisasi dapat menurun. Nah, baik anak-anak semua, berdasarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bersama. Jadi, pelayanan prima itu merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam memberikan pelayanan, seorang petugas harus memiliki sikap yang ramah, sopan, bertanggung jawab, menjaga penampilan pribadi, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, pelayanan prima ini dapat diterapkan melalui prinsip 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa, serta prinsip 3A, yaitu attitude, action, dan attention. Dengan menerapkan pelayanan prima, organisasi dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan kepada pelanggan. Baik anak-anak semua, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu ingin mengajak kalian melakukan refleksi. Coba kalian pikirkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Apa hal yang baru yang kalian dapatkan tentang pelayanan prima? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, kepada April dipersilahkan. Nah, benar sekali. Hari ini kita belajar bahwa pelayanan prima tidak hanya tentang melayani pelanggan, tetapi juga tentang sikap, komunikasi, perhatian, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya bagaimana contoh penerapan pelayanan prima dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan contoh? Baik, kepada Winda dipersilahkan. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Winda. Nah, contohnya seperti kita berbicara dengan sopan kepada orang lain, menghargai orang lain, dan memberikan bantuan ketika dibutuhkan dan menunjukkan sikap yang ramah. Baik, untuk menguji pemahaman anak-anak lebih jauh, Ibu akan memberikan kuis singkat yang berisi 5 soal saja. Nah, untuk kuisnya Ibu menggunakan background. Nah, untuk linknya sudah Ibu kirimkan di grup ya. Silahkan tekan link yang ada di grup, lalu masukkan kode kuis tersebut yang sudah Ibu kirimkan juga lewat grup ya. Untuk pengerjaan kuis ini, Ibu hanya akan memberikan waktu 3 menit ya. Silahkan kerjakan dengan maksimal dan jujur ya.
Baik Ananda, waktunya sudah habis, silakan disubmit tugas kuisnya ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham mengenai materi pada hari ini? Baik, jika tidak ada, maka akan Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak semua, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi lanjutan yang berkaitan dengan layanan bisnis. Nah, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, kepada ketua kelas silahkan pimpin doanya, Nak. Baik, Ibu akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.